Diduga Mandiri Utama Finance palsukan data pengajuan kredit mobil. Warga Bekasi mendatangi Mandiri Utama Finance cabang Pondok Gede merasa sangat dirugikan akibat data pribadinya diduga telah dipalsukan serta dimanfaatkan oleh pihak PT Mandiri Utama Finance cabang Pondok Gede pengajuan kredit mobil. Dengan kontrak fiktif Bu Leni Hairani Sinaga selalu ditagih oleh debt collector yang sebelumnya tidak pernah mengajukan kredit. Ya, izin ya, terima kasih rekan-rekan media ya. Kita kebetulan dari kuasa hukum dari Ibu Leni ya kan. Di sini ada kejadiannya ini aneh tapi nyata ya. Klien kita ini tidak pernah ngajuin kredit di leasing Mandiri Utama Finance cabang Pondok Gede. Nah, ternyata ada kontrak atas nama Ibu Leni, yang mana Ibu Leni ini belum pernah ngajuin kredit. Tiba-tiba ada muncul tagihan dari kolektor Mandiri Utama Finance Pondok Gede cabang Bekasi, ya kan? Nah, di sini kami menduga bahwa adanya pemalsuan dokumen berupa KTP, KK, rekening listrik. Kalau Ibu Leni ini statusnya di sini pengajuannya karyawan, pasti ada slip gaji. Kalau statusnya di sini Ibu Leni ini usaha, berarti ada SKU, ya kan? Nah, bagaimana Ibu Leni mau bisa kredit pengajuan BPKB, sedangkan Ibu Leni ini mobil aja tidak punya dia. Nah, di sini benar-benar Bu Leni mengalami pukulan berat, ya kan? Pukulan berat. Kenapa? Karena Ibu Leni ini mempunyai beban angsuran setiap bulannya, sekitar 6 jutaan lah kurang lebih ya. Nah, dan juga Ibu Leni ini diuber sama kolektor, ya kan, dan merasa malu. Dan bahkan BI checkingnya Ibu Leni ini sudah jelek di BI checking. Mau kredit kemana-mana nggak bisa, ya kan, karena namanya sudah jelek. Nah, di sini kami menduga juga ada pemalsuan dokumen lainnya. Bahkan juga dari analisnya. Kenapa analisnya ini bisa menaikin data ini, ya kan? Gitu. Harusnya analisnya ini benar-benar cross check, kaji ulang. Marketing ini mengajukan data. Begitu juga BM-nya, kok bisa mau approve aja, ya kan? Nah, di sini kami benar-benar dari kuasa hukum minta klarifikasi pertanggung jawab seperti apa untuk leasing Mandiri Utama Finance. Atas nama BPKB, atas nama siapa? BPKB atas nama Pak Boas, ya kan? Awal mulanya Pak Boas ini pengajuan kredit di Bank Mandiri di BFI. Kurang lebih 1 bulan lagi mau lunas, ya kan? Ketika mau dilunasin, tiba-tiba ada BPKB-nya di sini, di Mandiri. Mandiri ya. Ya, seharusnya dari pihak BFI konfirmasi siapa yang mau ngambil itu BPKB. Harus ada surat kuasa, ya kan, dari Pak Boas. Ada juga KTP asli dari Pak Boas. Harus ada juga pembayaran terakhir dari Pak Boas. Dan seharusnya juga itu ada konfirmasi ke Pak Boas. Kenapa di sini bisa lalai seperti itu? Kita menduga itu fiktif, ya kan? Sedangkan Ibu Leni ini tidak merasa pernah mengajukan kredit mobil, ya kan? Gitu. Berarti dalam pengajuan baru atau uang belum itu Pak? Pengajuannya itu kalau dari sini penyampaian dari sini itu listback, ngajukan BPKB atas nama Ibu Leni. Yang jelas itu pengajuan fiktif. Karena klien kita ini Bu Leni tidak pernah mengajukan kredit. Ya, bagaimana mengajukan kredit, ya kan? Tidak pernah sama sekali. Khususnya cabang Pondok Gede, ya kan, sangat brutal, ya kan? Klien kami ini tidak pernah ngajuin, ya kan? Tiba-tiba ada kontrak fiktif, ya kan? Pasti ada tanda tangan yang dipalsukan, pasti ada dokumen yang dipalsukan, ya kan? Nah, kok bisa lalai begini, ya kan? Bagaimana tim analisnya, tim analis kredit
yang mengapprovalnya, khususnya itu kepala cabang, entah itu AM pun juga ikut mengapproval, ya kan? Gitu. Ya, jadi banyak banget dokumen-dokumen yang dipalsukan. Salah satu bukti dokumen ya, bukti dokumen bahwa Bu Leni ini statusnya ini kredit di Mandiri Utama Finance cabang Pondok Gede. Ya, ini bukti tertagihnya Bu Leni. Ya. Sedangkan Bu Leni ini tidak pernah ngajuin kredit. Ya kan? Bagaimana mungkin Ibu Leni ini ditagih sedangkan nggak pernah ngajuin kredit? Gitu. Dari BFI sampai ini belum ada telepon sama sekali, belum ada konfirmasi sama sekali. Dari financing dari Mandiri sendiri iya, juga belum ada. berarti belum ya? Belum. Oh. Berarti emang belum ada dari pihak-pihak Dari marketing, dari marketing pun juga belum. belum gitu. Belum. Berarti merasa dirugikan juga nih ya? Iya, Bang, lagi jumpa dirugikan pers dan bentar ya, Bang. Ntar saya kebetulan kembali, juga Bang. saya kan di jalanan takut ada Lagi jumpa pers. penarikan. Oh, Itu yang ditakut-takutin, di tengah jalan ditarik. oh gitu Ya. Selaku kuasa hukum dari Ibu Leni, kita akan mengambil langkah hukum baik itu perdata maupun pidana. Kami akan laporkan ini tindakan pemalsuan dokumen atau konspirasi antara BFI dengan Mandiri. Nah, setelah itu kita perdatakan juga, kita akan gugat. Kita akan masukkan gugatan di Pengadilan Kota Bekasi. Karena ini menyangkut satu, nama baik, keadilan untuk klien kami juga. Itu aja sih tambahannya. Awak media Reportika berusaha mencari klarifikasi resmi dari pihak Mandiri Utama Finance terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam kasus ini. Namun, pihak perusahaan pembiayaan ini belum bisa ditemui dan belum memberikan klarifikasi. Dari Sule, Kota Bekasi, Reportika melaporkan.